Ya, saya ingin memberikan satu masukan saja kepada masyarakat tadi, kepada semuanya sajalah. Baik kepada masyarakat atau anggota dewan atau pejabat siapapun, jangan sekali-kali meremehkan keberadaan COVID. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita mendapati ada orang yang terkena COVID, jangan memperlakukan mereka seperti orang yang orang yang terdakwa atau orang yang tersangka apalah ya. Itu kita memberikan support kalau bisa. Yeah. Kalau toh kita mau menjauhi, jangan mengeluarkan kata-kata yang kiranya menyinggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan mencoba ikut mencari solusi. Inspirasi Jawa Tengah ini memang sedang mensosialisasikan mengenai bagaimana menghindari penularan COVID-19. Karena makin hari rasanya makin meningkat terus, dan Inspirasi Jawa Tengah sengaja mewawancarai para tokoh masyarakat yang pernah terpapar, jadi punya pengalaman langsung dan bisa menularkan pengalamannya itu baik untuk mencegah maupun untuk memberi panduan kepada yang sudah terkena supaya bisa cepat pulih kembali. Nah, saya sudah bersama dengan Pak Nuridin SH, Ketua Fraksi Partai Golkar di DPRD Kabupaten Tegal. Apa kabar Pak Nuridin? Alhamdulillah baik Pak. Ya, saya mendengar Pak Nuridin juga pernah terpapar. Kapan? Ya, tepatnya tanggal 24 November, tepatnya itu. Ya, itu ya. Tahunya gimana? Pertama-tama kok tahu kalau terpapar? Sebetulnya gini Pak, saya sendiri kan dalam kondisi sehat walafiat pada saat itu. Cuman karena saya ada acara kunjungan kerja ke Bandung, kan otomatis harus melalui rapid test. Nah, dari rapid test itulah terkonfirmasi reaktif gitu loh. Karena reaktif, kemudian saya direkomendasikan untuk melakukan swab. Ada 3 orang pada saat itu. Dan ternyata yang terpapar, terbukti positif itu cuma saya sendiri. Saya sendiri juga kaget pada saat itu karena dalam kondisi tidak ada gejala apapun. Itu awalnya begitu, Pak. Ya, jadi itu di DPRD Kabupaten Tegal, Pak Nuridin ini kasus pertama ya? Iya, kalau di anggota dewannya iya. Ya. Jadi kira-kira Pak Nuridin merasa nggak itu tertular dari mana? Saya ya kalau menduga-duga sih iya, karena kan ada teman yang katanya reaktif juga, dan cuman reaktifnya mereka tidak sempat terdeteksi lewat swab, sehingga kan tidak jelas apa dia positif atau tidak. Hanya saya dengar isu-isunya seperti itu. Kemudian juga karena saya sering melakukan perjalanan ya kunjungan kerja lah atau bimbingan teknis lah, otomatis kan saya keluar kota. Ya, saya sulit mendeteksi dari mana itu datangnya virus. Kira-kira begitu. Ya, jadi setelah konfirmasi melalui swab positif, Pak Nuridin nggak jadi pergi ya? Iya, otomatis nggak jadi pergi karena pihak tuan rumah yang akan dikunjungi juga tidak mau. Seperti itu. Takut ya? Ya. Iya. Terus apa yang dilakukan Pak Nuridin begitu tahu kalau positif? Ya saya sempat ya shock juga karena kan dalam kondisi yang menurut saya tidak mungkin lah, karena saya sehat ya, olahraga saya juga rutin dan saya juga tidak merasakan apapun. Cuma karena swab itu tadi ya akhirnya saya harus tidak harus mengikuti
anjuran dari pihak-pihak terkait seperti dari puskesmas. Karena kan begitu saya mendapatkan informasi itu kan, informasi atau surat itu kemudian tembus ke RSUD, langsung ditembuskan ke Puskesmas Bumi Jawa tempat saya tinggal, langsung disosialisasikan ke balai desa, sehingga semua RT-RT itu dikasih tahu. Dan otomatis saya seperti orang yang terpenjarakan begitu loh Pak. Iya. Ya. Artinya Pak Nuruddin langsung dikirim ke rumah sakit atau isolasi di rumah? Enggak. Saya isolasi mandiri di rumah. Ya. Dan saya juga memiliki banyak kontak di rumah ya. Artinya kontak dekat, kontak eratnya itu ada. Saya juga kebetulan dipercaya di sebuah perusahaan. Di sana juga saya punya kontak. Akhirnya kan saya di tracing oleh pihak yang berwenang ya dari pihak puskesmas. Mana kontak saya yang terdekat, dan setelah itu ternyata memang ada yang positif juga, ada 2 orang. Di antaranya orang rumah saya 1, kemudian orang teman sekantor saya 1, tapi bukan di DPRD. Itu terkonfirmasi juga. Jadi yang di rumah siapa Pak yang juga positif? Itu orang rumah saya, kebetulan asisten rumah tangga saya. Sementara istri saya yang tidur bareng, yang ya istri saya lah, otomatis kan tidak ada sekat. Itu begitu di swab negatif Pak. Negatif ya? Negatif ya. Nah terus ini yang juga menarik ya untuk pengalaman itu, isolasi di rumah, istri walaupun sudah di swab negatif, itu selama isolasi itu gimana? Pak Nuruddin sendirian gitu atau gimana? Begini Pak, saya jujur saja tidak mengikuti anjuran dari puskesmas, karena kan disuruh tinggal di rumah, rapet-rapetnya seolah kan seperti itu. Sementara dalam kondisi seperti itu kan saya jadi malah tambah stres kan. Saya menginisiatif sendiri keluar rumah tapi dengan protokol yang sangat ketat. Saya melakukan olahraga, bersepeda, kemudian saya juga karena saya punya tanaman di kebun, saya ke kebun. Intinya saya menghilangkan pikiran-pikiran yang berpotensi menambah stres. Saya juga berjemur, cuman saya memang tidak bersosialisasi dengan orang-orang, itu seperti itu. Ya, maksud saya di rumah sendirian saat di kamar gitu atau tetap bersama istri misalnya? Enggak, kebetulan saya di rumah saya kan saya punya kamar sendiri, maksudnya ada kamar, banyak kamar, ada 4 kamar. Setelah istri tidak dinyatakan negatif kan akhirnya pisah kamar. Kamarnya beda, kamar mandinya juga beda. Setelah tahu negatif ya kan, karena akhirnya kan jaga-jaga kan, takutnya nanti terpapar. Itu seperti itu. Ya, jadi setelah tahu positif mengatur jarak dengan istri. Nah, tadi yang asisten atau pembantu rumah tangga tadi gimana? Apa tetap di rumah juga atau juga ke rumah sakit? Enggak, tetap di rumah. Ya. Jadi serumah ada 2 orang yang positif gitu ya? Iya. Terus yang Pak Nuruddin ya, berarti itu sudah tidak masuk ke kantor ya sejak itu? Iya, sejak itu. Tidak masuk kantor, tidak masuk ke, ya pokoknya tidak beraktivitas yang sifatnya kerja lah ya. Hanya sekedar keluar, ya itu bersepeda itu tadi. Ya. Ketika Pak Nuruddin dinyatakan positif, kantor DPRD di tracing nggak? Iya, di tracing. Kan kebetulan saya kan lagi ada pansus. Ada pansus sehingga semua anggota pansus yang saya ikuti itu ada 13 orang semuanya di swab dan alhamdulillah negatif semua. Oh, jadi semua negatif ya? Negatif ya. Nah, kemudian di lingkungan Pak Nuruddin sendiri, misalnya tetangga di RT gitu, ada nggak yang juga terpapar? Sebelumnya belum. Ya, nah, artinya setelah sampai sekarang tetap aman, nggak ada apa-apa ya? Sampai sekarang nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Nah terus kapan Pak Nuruddin mulai dinyatakan sembuh? Saya kan gini, setelah saya dinyatakan positif COVID kan, saya merasa tidak terima dong Pak, karena kondisi saya kan sehat. Begitu ada swab massal saya ikut swab juga. Di mana itu? Di puskesmas.
Ya. Iya, saya ikut swab, tapi ternyata setelah hasilnya keluar saya masih positif. Itu sudah Nah, berapa kan hari padahal? berarti sudah 5 hari. Mari ya. 5 hari saya ikut swab positif, ya hasilnya kalau nggak salah 3 hari sudah positif. Kemudian karena saya ada mau acara Bintek hari ini ke Semarang kemarin ya, Ya. saya kan juga masih penasaran. Akhirnya saya swab lagi hari Kamis kemarin, berarti Ya. tanggal berapa itu kemarin ya. Ya. Nah itu alhamdulillah hasilnya negatif. Ya. Iya, tapi kan berarti sudah 11 hari setelah saya dinyatakan positif. Oh, Baru 11 hari. Ya. iya, baru saya swab yang ketiganya dinyatakan negatif. Dan Nah, saya sudah aktivitas itu apa enggak kembali. disarankan setelah 11 hari itu masih isolasi mandiri lagi gitu enggak? Ya pada saat itu seketika sebelum saya swab, ya saya masih isolasi mandiri. Enggak, biasanya kan setelah pulang masih disarankan seminggu atau apa gitu Oh supaya enggak. Kalau sudah dinyatakan negatif berarti sudah. udah bebas ya, berarti Sudah bebas bisa ya. pergi-pergi ya. Iya. Hanya kan masalahnya kan masyarakat kan tidak semuanya tahu dong kalau saya sudah bebas atau mereka tidak semuanya terpahami menghadapi COVID seperti apa. Iya. Sehingga saya ya tetap masih ini saja diasingkan lah. Diasingkan ya. Enggak, sekarang setelah positif ya, baru aja positif gitu. Teman-teman masih takut nggak bergaul sama Pak Nuridin? Masih takut. Ya. Masih. Nah, ini sekarang mengikuti kegiatan DPRD. Apakah ada teman-teman yang tahu kalau Pak Nuridin baru aja sembuh gitu? Tahu kan, semuanya tahu kan. Ya. Saya kena positif juga mereka tahu. Begitu saya negatif juga saya langsung di grup kan saya kasih surat itunya kan, surat negatifnya kan saya share kan. Tapi masih saja mereka ngeledekin saya, masih takut ya, pokoknya takut lah mereka seperti itu. Nah, terus gimana Pak Nurdin sendiri, apakah juga menjaga supaya teman-teman nggak khawatir gitu, agak duduk agak jauh atau gimana? Oh iya, saya tahu diri lah. Saya tahu diri meskipun secara medis dinyatakan sudah negatif, tapi kan saya juga harus tahu diri untuk tidak berlaku bebas dulu lah. Saya membatasi diri lah. Saya Bintek juga duduknya paling depan, supaya teman-teman juga masih agak takut lah. Saya juga tahu diri lah. Ingat tidak, saya masih membatasi diri pokoknya lah. Kok malah lucu kok duduknya paling depan kok malah menyendiri, kenapa? Apa teman-teman suka duduk di belakang gitu maksudnya? Ya biasa kan, kalau Bintek seperti itu kan senangnya pada di belakang. Kalau saya kebetulan senangnya di depan. Jadi ya kalau saya di depan kan otomatis rekan-rekan yang mau menjauhi kan tidak rekuh Pak. Saya kan nggak lihat sih. Kan begitu. Iya. Jadi selama ini di lingkungan DPRD masih aman lah ya, gitu kira-kira. Masih aman. Jadi ini memang saya kan mendapat juga informasi dari banyak DPRD di mana-mana itu selalu ada yang positif. Iya. Dari beberapa daerah ya. Menurut Pak Nuridin yang sudah pernah terpapar, bagaimana caranya menjaga supaya, kan DPRD ini banyak pergi, gimana caranya menjaga supaya terhindar dari COVID ini? Begini Pak, setahu saya dan saya juga alami sendiri dan saya rasakan sendiri juga, kebanyakan kita itu kan abai Pak, abai dengan prokes, karena apalagi dengan banyaknya rumor, isu yang menyatakan bahwa COVID itu apa sih, ini sih itu, kan begitu kan? Sehingga termasuk saya sendiri pada saat itu juga ya prokes tetap saya jalankan, tapi tidak mutlak gitu. Artinya tidak sungguh-sungguh lah. Hanya ketika ingat mungkin pakai masker, ketika ingat cuci tangan atau pakai hand sanitizer. Tapi setelah kemudian tidak ada orang yang terkena, ya seolah-olah lupa. Tapi begitu saya mengalami sendiri seperti itu, ya saya jadi kesadaran saya jadi sudah berlipat-lipat ganda Pak. Iya. Kesadaran untuk melakukan cuci tangan, kemudian jarak physical distancing, kemudian pakai masker, itu saya selalu. Dan saya selalu mengingat kepada rekan-rekan untuk waspada lah.
Karena kalau sudah kena baru tahu rasa dia. Kan saya kan mengalami sendiri seperti itu, Pak. Tapi kan Pak Nuridin ini nggak disertai apa ya, tanda-tanda apa kesakitan atau tanda-tanda kesulitan itu nggak ada ya Pak Nuridin? Nggak ada sama sekali, Pak. Nggak ada Jadi sama cuma sekali. ditandai bahwa swabnya positif, hanya itu aja ya? Cuma itu aja. Cuma itu saja. Terus iya. bagaimana cara menjaga? Itu selama isolasi mandiri diobati apa enggak? Obatnya kan tidak ada, Pak. Selama isolasi mandiri, saya kan banyak mendapatkan masukan dari rekan-rekan. Ada yang menyarankan inilah, itulah, termasuk vitamin, dan lain-lain lah. Itu sebagian besar saya lakukan. Demi untuk menjaga imunitas tubuh. Ya paling-paling itu toh. Tidak ada bimbingan dari puskesmas, misalnya harus minum apa gitu, enggak ada? Kalau puskesmas memang memberikan saran, ya minum vitamin paling-paling, Pak. Vitamin dan makan yang banyak lah, katanya seperti itu. Minum yang banyak, ya seperti itulah. Nah, terus sekarang apa saran untuk masyarakat misalnya supaya tidak gampang tertular gitu? Iya. Anggota DPRD harus memberi contoh nih kepada masyarakat. Iya, saran saya kepada masyarakat itu ya jelas, masyarakat jangan terbawa isu-isu yang tidak benar tentang COVID sehingga meremehkan keberadaan COVID. Sebab COVID itu kan penyakit yang disertai dengan sertifikat, Pak. Artinya gini, seorang setelah dianggap kena corona atau COVID, langsung mendapatkan segel dari pemerintah berupa surat itu yang kemudian tersosialisasi. Kan otomatis masyarakat tahu kan. Padahal saya sendiri selaku yang terkena tidak merasakan apa-apa. Kebetulan saya seperti itu. Tapi kalau sudah dicap mendapatkan sertifikat seperti itu, ya kita mau bagaimana lagi? Artinya gini, kepada masyarakat, demi untuk menjaga diri kita masing-masing, cobalah ikuti anjuran dari pemerintah, ikuti anjuran dari dinas-dinas terkait dengan pencegahan COVID. Jangan sekali-kali meremehkan. Karena kalau sudah kena, baru tahu rasa, Pak. Bukan masalah sakitnya loh, Pak. Tapi perlakuan-perlakuan sosial itu yang kadang-kadang membuat kita bertambah sakit. Kalau iya itu, Pak. Apalagi harus dijauhkan dengan pekerjaan, dijauhkan dengan keluarga, dengan teman dekat. Itu kan sangat menyakitkan dalam tanda kutip kan, Pak. Itu seperti itu saran saya. Jangan meremehkan. Jadi Pak Nuridin di rumah hanya bersama istri dan anak kebetulan anak. Ada, Pak, ya? Iya, ada. Jadi itu negatif anak saya. Pada waktu itu dipisahkan juga ya, pada waktu belum dinyatakan negatif itu ya. Pada waktu iya, pisah kamar. Pisah kamar. Tapi ya perlakuannya kan tidak senajis, maaf ya. Kalau orang-orang kan melihat saya seperti najis begitu ya. Kalau keluarga kan ya biasalah, cuman dia tetap prokes, tetap tidak bersentuhan kan begitu. Kalau teman-teman kadang-kadang kan dengan bahasa ledekan-ledekan kan seperti itu, Pak. Jadi tetap menjaga jarak. Tetapi kan di Kabupaten Tegal mestinya tidak hanya Pak Nuridin sendiri kan, yang atau tokoh masyarakat atau bahkan mungkin ada pejabat juga yang terpapar COVID itu gimana? Mereka juga tidak memberitahukan kepada lingkungannya. Saya rasa itu sudah pastilah, Pak. Itu sudah pasti karena setahu saya kan ada di Kabupaten Tegal itu ada pejabat dari kalau nggak salah dari pejabat Pembeda kalau nggak salah itu juga ada yang kena. Dan saya yakinlah mereka juga akan melakukan hal seperti saya, memberikan edukasi, memberikan teladan. Dan pastilah memberikan nasihat sesuatu yang baik agar mereka berwaspada seperti itu, Pak. Saya yakin itu. Kalau melihat apa yang disampaikan Pak Nuridin, Kabupaten Tegal tidak terlalu tidak terlalu parah gitu COVID-nya ini. Ya lumayan parah, Pak. Lumayan parah. Kabupaten Tegal konon katanya kan nomor 1 Jawa Tengah. Konon katanya, tapi saya juga belum lihat datanya. Dan termasuk di desa saya sendiri, Pak, itu bersamaan dengan saya, 1 bulan berarti bersamaan dengan saya, itu ada, kalau tidak salah ada 10 orang yang positif, tapi bukan dari klaster saya. Itu ada guru, ada
orang-orang umum kan ada juga yang berbarengan dengan saya. Tersebar gitu Pak ya? Iya, Satu tersebar. RT atau gimana gitu enggak ya? Enggak. Satu desa. Ya. Iya. Jadi kalau menurut saya gini Pak, Ya. orang kena COVID itu kan kalau yang terdeteksi Pak. Kalau yang tidak terdeteksi sebetulnya saya yakin banyak lah. Ya. Apalagi yang saya lihat di YouTube itu kan akurasi swab itu sendiri hanya 67% kan katanya kan. Ya. Jadi ya itu tadi. Saya sendiri juga sampai sekarang ini Bapak lihat sendiri kan saya sehat, tidak ada keluhan apa-apa, ternyata kok. Termasuk Pak Anies Baswedan kan orangnya kan sehat seperti itu kan. Jadi ya itulah yang saya sampaikan tadi. Ini penyakit yang disertai dengan sertifikat yang kita tidak bisa membantah. Ya, tapi kalau kondisi rumah sakit di Kabupaten Tegal gimana Pak? Apa memang cukup penuh dengan pasien COVID atau masih banyak kosong yang tidak dipakai? Kalau setahu saya itu masih kebanyakan pada isolasi mandiri Pak, untuk yang COVID khususnya. Ya. Karena setahu saya, bahkan termasuk saya sendiri, kalau kemudian diajak untuk isolasi di rumah sakit, kayaknya enggan lah. Karena lebih stres katanya. Kalau saya pernah lihat di rumah sakit Kota Tegal itu ada salah satu orang dulu pada awal, itu justru malah stres kalau di sana. Sehingga lebih memilih isolasi mandiri di rumah. Ya. Sehingga menurut saya di rumah sakit saat sekarang ini malah mungkin jarang. Tapi kalau di rumah isolasi mandiri ada lah. Ya. Tapi kalau keadaannya mungkin ada pemberatan, mungkin nggak mungkin ya dirawat di rumah. Oh iya, kalau ada penyakit bawaan, enggak lah, pasti di rumah sakit lah. Baik Pak Nuridin, mungkin masih ada yang ingin disampaikan baik kepada teman-teman kolega sesama anggota Dewan maupun kepada masyarakat mengenai pengalaman Pak Nuridin. Iya, saya ingin memberikan satu masukan saja kepada masyarakat tadi, kepada semuanya sajalah. Baik kepada masyarakat atau anggota Dewan atau pejabat siapapun, jangan sekali-kali meremehkan keberadaan COVID. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita mendapati ada orang yang terkena COVID, jangan memperlakukan mereka seperti orang yang orang yang terdakwa atau orang yang tersangka apalah ya. Justru kita memberikan support kalau bisa. Kalau toh kita mau menjauhi, jangan mengeluarkan kata-kata yang kiranya menyinggung. Kalau toh kita mau bersikap, ya sikap sajalah. Atau kalau menyikapi dengan cara yang kita harus tutup, pakai masker, ya jangan tiba-tiba di depan mereka, tiba-tiba tutup, enggak, jangan seperti itulah. Karena perasaan itu juga sangat tajam, sehingga kadang-kadang mempengaruhi psikis yang bersangkutan. Barangkali seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Nuridin Sarjana Hukum, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Tegal, yang telah memaparkan pengalamannya ketika dinyatakan positif COVID-19. Mudah-mudahan ada gunanya untuk orang banyak. Sekali lagi terima kasih Pak Nuridin. Selamat berjuang. Mudah-mudahan sukses. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Semarang, salah seorang warga yang aktif menjadi pegiat media baru atau YouTuber adalah Bambang Sadono, mantan anggota DPR RI periode 2004-2009 dan anggota MPR periode 2014-2019. Sosok yang pernah malang melintang di dunia pers ini aktif membuat konten edukasi politik dan promosi kebudayaan yang disiarkan lewat kanal YouTube-nya Inspirasi Jateng dan Inspirasi Bangsa. Konten yang ia unggah pun mendapat respon positif dan animo yang cukup besar dari masyarakat Jawa Tengah. Hingga kini, Bambang Sadono telah mempublikasikan lebih dari 50 video dengan 39.000 pengikut.